menambahkan ya, terkait dengan apa yang tadi saya sampaikan. Memang saya merasakan betul dengan teman-teman semua bahwa di era pemerintahan sekarang ini ya, dalam hal membuat undang-undang itu antara judul dengan isi itu kadang malah bertolak belakang. Contoh tentang undang-undang Omnibus Law tentang cipta kerja. Namanya kan cipta kerja. Maka logikanya kan menambah lapangan pekerjaan. Tapi saya rasakan fakta-fakta di lapangan justru banyak yang ter-PHK dengan adanya undang-undang cipta kerja ini. Artinya kan bertolak belakang. Itu salah satu contoh. Nah, maka sama dengan ini. Apapun namanya tadi Pak Ali menyampaikan bahwa ini namanya keliru. Tapi kan poinnya adalah upah kami akan dipotong. Benar. Ya, sementara setelah jadi dipotong kami tidak ada. Saya cerita dulu ya tadi karena udah sempat dibuka ya, tidak ada kesempatan tadi. Ini dulu cikal bakalnya ini, bayinya ini adalah Bapertum, Badan Pertimbangan Tabungan. Tapi ini khusus untuk PNS. Nah, di mana dana ini adalah untuk membantu PNS pada saat dia mau membeli rumah cicilan. Nah, terus pada saat itu di Komisi 5 dipikirkan, ya kenapa PNS saja? Masyarakat terlibat dong untuk dibantu oleh pemerintah untuk cicilan. Nah, tiba-tiba PP-nya wajib. Itu yang jadi masalah. Undang-undangnya juga wajib. Dan pemerintah nggak iur di situ. Satu poin. Pemerintah bisa memulai penerapan ini atas biaya yang diambil diiur dari ASN dan TNI Polri. Oke, sebentar Pak. Pada konteks itu, bila sudah berjalan, dikaji atas perluasannya. Sambil saat ini meningkatkan perluasan manfaat layanan tambahan BPJS yang bisa bersaing di angka 5%. Silahkan dioptimalkan. Satu sisi pada prinsipnya, buruh itu, pekerja itu sensitif terhadap tambahan apa yang disebut iuran. BPJS itu udah nambah iur. Ini program jaminan sosial yang dimana memberikan tambahan manfaat berupa perumahan. Clear. Ketika sudah cukup matang, maka dikaji apakah perlu ke swasta. Swastanya siapa? Nah, hari ini ketika cakupannya enggak, bisa kita rubah. Katakanlah UMP atau UMR yang di bawah 2 juta rupiah, maka bisa ikut dan seterusnya. Tapi kita harus ingat, gotong royong itu diperuntukkan untuk hal-hal yang sifatnya jaminan sosial. Dan ketika angsuran itu diberikan tapi tidak ada kepastian atas haknya, maka kewajiban itu pasti menuai badai. Dan salah satu adalah karyawan atau manajer-manajer yang gajinya besar, dipotong 2,5%. Masalah hak dan kewajiban. Haknya dia berikan, kewajiban dia berikan, haknya dia dapat. Maka prosesnya matangkan dulu, penerapan diberikan untuk ASN, untuk TNI Polri jalanin. Sambil perluasan kepada pihak swasta. Menurut Bapak bakal kena gugatan MK ini nanti? Kalau PP-nya sih saya kira bisa digugat dalam arti masyarakat dan DPR bisa uji materi ke Mahkamah Agung. Iya, kalau undang-undangnya saya kira menarik untuk kita cermati apakah ini bertentangan dengan undang-undang perlindungan sosial, undang-undang TAPRA ini. Kalau dia bertentangan bisa saja Pak masuk ke MK. Gimana? Mau ajukan gugatan MK dari kaum buruh? Sementara kami akan melakukan aksi-aksi dulu, demonstrasi dulu sambil nanti akan kita lihat kaji. Kalau Bang Hotman nanti berkenan jadi kuasa, kita akan pertimbangkan. Saya ingin nambahkan Bang, dari filosofinya Bapetarum tadi ya, Bapetarum tadi, itu kan Bapetarum itu punya persoalan, transparansinya. Jadi ASN itu udah nabung sekian puluh tahun, kemudian ketika dia pensiun, dia tidak dicairkan. Bahkan diakui juga dalam Bapetarum itu, dan ini sebenarnya masih juga di BP Tapranya, ada orang-orang yang terdaftar dipotong terus setiap bulan, tetapi dia tidak terdaftar NIK-nya. NIK-nya didaftar, begitu dia pensiun, dia bingung dikembalikan kemana ini. Nah, menurut saya pengelolaan kayak begini ini yang harusnya diperbaiki dulu. Jadi undang-undang ini sebetulnya filosofinya adalah memperbaiki tata kelola dari. Tadi yang di sebelah, tadi Bapak mengatakan ini tunda. Kalau Pak Aditya bilang tunda. Saya lebih mengatakan adanya duplikasi yang perlu dikembalikan dan dioptimalkan pada fungsinya MLT. Enggak, oke lah. Karena duplikasi perlu tunda. Ya implikasinya berarti nggak optimal ya? Tunda. Mau gugat MK nggak? Saya kembalikan pada mekanisme. Pengusahanya, asosiasi pengusaha. MK atau tidak? Diskusinya jadi menarik. Belum tahu. Kalau saya ditanya untuk apakah ke MK atau tidak, dalam posisi kali ini adalah bahwa
BPJS telah menjadi pilihan pengusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jadi ini tidak perlu. Tidak dibutuhkan dalam waktu jangka panjang. 3, Bapak ini sebaiknya tunda. Menurut saya sih ini harusnya ditunda. Tunda. Tapi tadi Pak Bang, saya mau tambahkan, Ya. itu menarik yang Pak Adit sampaikan juga Pak Ahmad itu. Jadi sebetulnya kalau saya lihat, ini masalahnya itu, ini terlepas dari besarnya 3% itu ya, 2,5 plus 0,5. Ini ada masalah kepercayaan Bang Hotman, ke pemerintah. Nanti kenapa kasus Asabri, kasus itu kan- Jiwasraya nah, gitu. kan disuruh Duitnya masuk seperti ke itu kan. Jadi pengusaha. konsepnya bagus, ketika itu pengelolaan dananya nggak bagus, itu jadi masalah. Benar. Masyarakat seakan-akan ini ya tadi. Pertanyaan saya, Bapra itu sudah profesional nggak dalam hal menginvestasikan uang? Betul. Sudah atau tidak? Nah, satu lagi itu masalah. Eksekutifnya dari mana? Nah, satu lagi Pak, itu di Tapera itu disebutkan itu diwajibkan melalui manajer investasi. Oke. Ya. Nanti Yang tadi manajer dengan investasi SBA yang dapat duitnya. Nah, Bang Hotman pasti tahu kan. Jadi ketika ada, kan kalau kita bicara manajer investasi ada fee Pak. Ya, fee fee. itu berpotensi jadi dana bancakan. Itu yang jadi masalah kan. Akhirnya para manajer investasi akan membeli Lamborghini dan berlian dari uang minibuh buruh. Ketemu lagi di Hot Room. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.